udah guys, fix. Ketiganya itu semua pertama kali, gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga, fix. Hello guys, welcome back to ISP. So di video kali ini kita akan membahas video yang kemarin nih guys. Sumpah gue pusing banget sih ngelihat komentar-komentar kalian, komentar di YouTube, kemudian komentar di TikTok juga. Tapi kebanyakan sih komentar di TikTok ya, soalnya kalau misalnya platform TikTok itu nyebarnya itu cepet banget, gak kayak di YouTube. Oke guys, di sini kita ngebahas mengenai Coachella lagi nih guys. Dari berbagai macam komentar, ada yang ngejelasin juga nih, ternyata kalau Coachella itu namanya juga festival ya, festival musik terbesar di Amerika. Yang pasti panggungnya itu bukan cuma satu ternyata guys. Yang namanya festival di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini gue dapet denahnya itu atau petanya itu dari official akun Coachella. Jadi di sini udah tertera ya bahwa panggungnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mungkin ya. Gue gak tahu pasti, kemungkinan sih yang tulisan kayak ini nih, Coachella Stage, Yuma, Sahara, Duleb, Mojave, Gobi, Sonora, Outdoor Theater. Kemungkinan ini adalah panggung ya, panggung-panggung yang ada di Coachella. Kemungkinan besar yang Coachella Stage ini mungkin kemungkinan besar ya, karena nggak ada yang tahu pasti ya. Kita harus langsung survei ke sana kalau misalnya kita pengen tahu secara pasti ya guys. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas di denahnya, kemungkinan besar ini ya, Coachella Stage ini adalah panggung utamanya. Kemudian yang sering banget kita dengar guys, yaitu Sahara Stage. Kenapa sering kita dengar? Karena ini adalah panggung tempat Blackpink tampil tahun 2019 lalu. Sumpah, gue gak nyangka sih ternyata emang warnya sehebat ini loh. Padahal gue kemarin iseng-iseng ngeliat di Twitter, mungkin hanya war-war biasa ya, tapi ternyata gila sih. Aduh, gue sampai pusing sih guys. Ditambah gue ketika ngunggah konten itu di TikTok, sangkanya gue ngadu domba, padahal udah jelas-jelas ya. Di situ gue berusaha ngejelasin perbedaan panggung antara panggung aespa sama Blackpink gitu kan. Kemudian perbedaan penampilan antara Blackpink, aespa maupun 2NE1. Tapi mungkin dasar netizen zaman sekarang ya, usahain kalau misalnya kita nonton sesuatu itu sampai selesai agar kita tahu pesan dari konten itu apa, jangan setengah-setengah. Ini kayaknya kalau misalnya kalian mungkin, atau mungkin ada beberapa orang yang nonton setengahnya kemudian komentar udah pergi gitu aja tanpa nonton sampai selesai. Kita coba lihat ya contohnya nih, sekaligus reaction aja ya. Nah ini nih kan, si Kak semua Mai mengakui Blackpink yang pertama tampil, tapi Mai bilang emang yang di main stage pertama itu aespa. Nah, jadi di sini langsung ada komentar lagi, masalahnya banyak Mai yang salah tangkap soal main stage, seolah-olah main stage di bawah Sahara Stage yang dipakai Blackpink sampai ngerendahin Blackpink. Kemudian dibalas lagi, menurut gue gak ada tuh yang ngerendahin Blackpink, yang ada emang pada adu main stage sama Sahara Stage. Maybe Mai balas dendam karena aespa di head parah sama Blink. Ada lagi nih. Menurut gua Mai sudah jilat ludah setiap Blink bilang Coachella selalu bilang Desang. Gimana sih maksudnya? Menurut gua Mai sudah jilat ludah setiap Blink bilang Coachella selalu bilang Desang. So biasakan dari SM kiblatkan ke Blackpink walaupun dengan cara yang licik. Nah ini nih yang bikin luar ya sebenarnya. Gue gak ngerti sih, kalian itu kalau misalnya gentle pakai akun sendiri coba. Kenapa setiap gue lihat komentar-komentar kebencian, kalian tuh pakai akun fake, bukan pakai akun realnya? Mental kalian ciut atau gimana sih? Sumpah gue emosi ya kalau misalnya gue baca komen-komen head kayak gitu. Yang paling gue sebel itu kenapa coba pakai fake akun. Emang gimana sih?
Kalian takut pakai real akun atau gimana tuh? Ada juga dari Kak Jampong, udahlah gak usah siapa-siapa yang pertama, siapa yang paling bagus menghidupkan situasi pas perform. Keduanya akan yang terbaik bagi fandomnya masing-masing. Nah, setuju banget nih sama si Kakak Jampong. Istilahnya kita kalau misalnya kita ngefans sama idol kita, ya udah kita dukung aja guys, gak usah nyenggol-nyenggol yang lain. Kalaupun misalnya ada kebanyakan ngomong oknum-oknum, mungkin ada oknum yang ingin adu domba, tapi seenggaknya kalau misalnya kita sebagai fandom, kita gak usah ngegubris omongan atau eh, komenan dari haters ya. Bisa dibilang ya itu haters sih. Pasti komen yang jelek-jelek itu karena dia gak suka sama grup ini, gak suka sama grup itu pasti loh. Bukan karena ujug-ujug ya. Bukan karena tiba-tiba langsung gak suka, pasti awalnya gak suka dulu, makanya mereka langsung komen yang enggak. Sumpah sih, ini ada yang bilang Blink duluan, Mai duluan, ini si A yang nyenggol duluan, si B yang nyenggol duluan kan. Aduh, gue juga bingung sebenarnya. Duh. Ini ya, kalau misalnya kalian ngefans sama idol kalian, udah stay aja, dukung mereka. Karena apa yang gue bilang, setiap grup itu punya prestasi masing-masing. Dan mau apapun yang grup kita lakukan, idol kita lakukan, kalau misalnya kita suka, ya kita pasti mengapresiasi hasil kerja keras mereka. Misalnya Blackpink tampil di Coachella, kalian sebagai Blink pasti senang juga kan kalau misalnya Blink tampil di Coachella. Begitupun dengan MICE ya, ketika aespa tampil di Coachella pasti punya rasa bangga tersendiri. Apalagi aespa ini bisa dibilang grup baru ya, generasi keempat yang emang prestasinya udah luar biasa. Kalian juga harus sadar guys, perkembangan zaman sekarang ini kan pesat banget nih. Kayak di YouTube aja, kalau misalnya dulu sebelum platform YouTube sehits sekarang, paling yang nonton musik video grup senior ya kayak Second Generation paling hanya berapa gitu kan, gak sampai 10 juta, gak sampai 20 juta. Tapi kan kalau sekarang kalian bisa lihat sendiri dengan mudahnya, dunia itu cuma ada di genggaman loh guys. Kita bisa akses semua hanya lewat handphone aja. Otomatis contohnya grup generasi 3 mau kalau 3 itu masih belum ya, generasi 4 sekarang baru debut aja viewersnya udah sampai ada yang 100 juta, ada yang hampir 200 juta. Itu kan karena perkembangan zaman, bukan karena banyaknya fans mungkin ya. Banyak juga yang penasaran nonton video klip ini, apalagi sekarang udah ada YouTube AdSense juga ya, iklan dari YouTube juga. Ada juga beberapa agensi yang masang iklan musik videonya di YouTube, yang otomatis itu nambah ke viewersnya juga. Nah, kita langsung aja ke komentar yang bahas mengenai Coachella ya guys. Nah, dari Kak Eka Aprilia, bantu pin Kak komen aku. Ini yang aku lihat awal-awal dari salah satu aku fans aespa di Twitter nge-tweet soal yang tampil di main stage pertama kali dan nyindir Blackpink. Dan ada yang bilang karena aespa diundang resmi sama Coachella, padahal kita tahu semua artis yang datang ke situ pasti awalnya karena undangan. Makanya fans Blackpink war soalnya mereka tahu Blackpink diundang eksklusif dari pendiri Coachella tersebut pada saat beliau datang ke Korea Selatan dan bertemu dengan Blackpink dan berfoto. Nah, dari situ saling adu komen antar fans. Tweet itu nggak salah, yang salah yang membahas Blackpink tidak tampil di main stage. Karena gini guys, katanya Coachella itu punya beberapa stage. Nah, betul, jadi sesuai yang tadi kita lihat ya denahnya, bahwa Coachella itu bukan hanya satu stage aja. Nah, ada yang namanya main stage, mungkin panggung utama. Itu panggung konon terbagus tapi bukan terbesar, dan jumlah penontonnya tidak sebanyak di panggung Sahara Stage tempat Blackpink tampil. Karena stage ini memang megah dan besar, bisa menampung banyak penonton, dan jenis musiknya juga beda di stage ini. Biasa artis yang tampil di sini jenis musiknya EDM, hip hop, banyak DJ, bisa dibilang ini stage buat yang benar-benar orang ke Coachella mau full of party. Sedangkan main stage untuk jenis musik kayak aespa, aku lupa nama jenis musiknya katanya. Makanya aespa ditaruh di situ, bukan di Sahara Stage atau yang lain.
Dan karena musik Blackpink masuk di Sahara Stage, makanya ditaruh di situ. Dan dengar kabar Blackpink akan tampil banyak orang antusias di Coachella saat itu. Mungkin juga itu pertimbangan dari tim Coachella naruh Blackpink di stage yang bisa nampung banyak penonton, dan karena jenis musiknya masuk juga. Gitulah kurang lebih. Nah, ini sedikit penjelasan dari KEK Aprilia. Mungkin kita bisa tangkap sedikit ya. Gak tau fakta, gak tau enggak juga ya. Intinya, sesuai yang tadi kita bilang, bahwa Coachella itu punya banyak stage ya, jadi bukan hanya panggung utama aja. Dan di situ mungkin disesuaikan dengan genre-genre musik yang ada, kayak Blackpink misalnya di Sahara Stage, kata si kakaknya Sahara Stage merupakan salah satu panggung terbesar, bukan terbesar sih, jadi kapasitas penontonnya itu lebih banyak dibandingkan main stage. Intinya kayak gitu ya. Jadi ditempatkan sesuai porsi masing-masing. Nah, udahlah guys, istilahnya kalian buat apa sih war capek-capek? Mendingan kita dukung idol kita masing-masing ya. Kita beri semangat mereka, jangan malah war kayak gini. Apa manfaatnya coba? Malah bikin emosi tahu. Gue aja yang liatnya, jujur gue bukan fans aespa, bukan juga fans dari Blackpink. Bacanya itu ikutan sebel gitu kan. Mau itu yang nyindir Blackpink atau nyindir aespa, malah sebel sendiri gitu bacanya. Udahlah, kita fokus aja dukung idol kita masing-masing. Gue Reveloop, fansnya Red Velvet, gak pernah tuh nyenggol-nyenggol orang. Tapi kalau Reveloop sih gue akuin sih gak pernah nyenggol siapapun ya. Mungkin ada satu dan lain hal itu mungkin bocil ya, atau mungkin kalian juga bocil nih, yang dikit-dikit senggol-senggolan, dikit-dikit sindir-sindiran. Aduh, gimana tuh guys, gimana coba? Jadinya udahlah guys. Aduh, sampai pusing asli. Kalau misalnya gue gak ngebahas lagi, mungkin banyak yang salah paham mengenai konten gue pribadi ya, padahal gue di sini pengen ngelurusin aja bedanya panggung aespa, bedanya panggung Blackpink, bedanya 2NE1 kemarin. Kan di video sebelumnya gue juga udah bilang, intinya kita semua mengakui ya, seluruh dunia mengakui bahwa Blackpink merupakan girl group K-pop pertama yang tampil di Coachella. Karena kan sebelumnya itu gak ada yang tampil di sana ya, apalagi girl group atau idol group dari Korea. Dan itu menjadi sebuah prestasi juga buat Blackpink, buat Korea juga, buat idol group juga. Mereka jadi idol group pertama yang tampil di Coachella. Kemudian untuk 2NE1 kemarin, mungkin mereka gak diundang secara resmi ya, itu merupakan sebuah panggung kejutan. Tapi mereka juga jadi grup K-pop pertama yang tampil di main stage Coachella. Kemudian untuk aespa sendiri, mereka juga jadi girl group pertama nih. Jadi ketiganya sebenarnya pertama guys. Kalau Blackpink kan pertama tampil di Coachella. Untuk 2NE1 pertama kali tampil di main stage. Kalau aespa pertama kali yang diundang untuk tampil di main stage-nya Coachella. Udah guys, fix. Ketiganya itu semua pertama kali, gak ada yang kedua, gak ada yang tiga, fix. Aduh, kalian kan pengen yang pertama semua, udah itu clear sih. Jadi mau itu Blackpink, 2NE1 ataupun aespa, mereka sama-sama punya tempat di hati fans mereka. Dan kita bisa bilang mereka masing-masing menjadi idol K-pop pertama yang hadir di Coachella mungkin ya. Dalam artian mereka punya porsi masing-masing tampil di Coachella, maupun itu Blackpink secara resmi diundang oleh pendiri Coachella, ataupun 2NE1 panggung kejutan karena ATI Rising ATI Rising. Kemudian untuk aespa juga yang diundang oleh
88 Rising untuk tampil di Coachella. Kita nantikan aja guys, kita nikmati nanti seperti apa penampilan mereka. Jangan lupa kita dukung idol kita masing-masing. Jangan pusing-pusing ngurusin hidup orang ya. Oke. OSP pamit, see you di next video. Bye.